Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini, kita dapat kembali beribadah ya di hari Sabat ini ya, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga mengadakan mesbah-mesbah keluarga. Kita mengucap syukur pada Tuhan ya, karena kesempatan indah ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu sudah menerima atau membaca dari warta, maka bulan Oktober ini adalah temanya berkat kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bahwa berkat yang terbesar adalah berkat hidup. Jadi tidak ada berkat yang lebih besar dari hidup itu sendiri ya. Kita tahu ya, mengapa demikian? Karena hanya orang yang masih hiduplah yang dapat menikmati berkat-berkat yang lain. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa menikmati berkat yang lain ya. Kita tidak bisa menikmati berkat kesehatan, berkat jasmani, sukacita, tidak bisa. Hanya orang yang masih hidup itulah yang dapat menerima, yang dapat menikmati berkat-berkat yang lain. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa berkat terbesar adalah berkat kehidupan ya. Karena selama kita masih hidup, maka kita beroleh kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memilih yang baik atau tidak baik ya, yang sebaliknya memilih untuk taat ataupun sebaliknya untuk memilih hal-hal lain. Sebab Tuhan membebaskan kita untuk memilih apa yang kita lakukan. Tetapi sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah diselamatkan, tentu kita harus memilih melakukan hal yang baik. Kita tidak melakukan hal yang sia-sia, tetapi kita terus mensyukuri untuk kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan ya. Karena berkat hidup itu adalah otoritas dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di Yesaya 57. Yesaya 57 ayat 16, ayat 14 sampai 16. Yesaya 57 ayat 14 sampai 16. Kata-kata penghiburan dari Tuhan ya, ini perikopnya. Di ayat 14 Tuhan berkata, "Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mengangkat, membuang batu sandungan yang ada di dalam hidup kita. Karena batu sandungan ini yang menghalangi berkat Tuhan sampai kepada kita ya. Dan itu dapat dilakukan oleh kita masing-masing. Untuk dapat mengangkat batu sandungan, karena setiap pribadi pasti masing-masing pula apa yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita ya. Ada contohnya, ada kepahitan, ada kemalasan, ada iri hati, dengki, sombong, marah dan lain-lain yang menjadi batu sandungan untuk berkat Tuhan sampai kepada kita. Oleh sebab itu ya, kita sendiri yang berjuang untuk mengangkat batu sandungan itu. Seperti yang Tuhan katakan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ya, itu ayat 14. Kita sambung di ayat yang ke-15. "Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk." Ya, ini perlu pemahaman lebih lagi ya, bahwa Tuhan itu memang bersemayam di tempat yang maha kudus. Kita tahu Tuhan ada di surga, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan dekat di hati kita. Tuhan hanya sejauh doa ya. Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat bersama-sama kita, bersama-sama dengan orang yang remuk hati, yang rendah hati. Tuhan mau memberikan semangat kepada umatnya untuk menghidupkan semangat orang yang
rendah hati dan untuk menghidupkan hati yang remuk. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita menjauh dari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi hal-hal yang menurut kita berat ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan orang yang sedang bergumul dan memanggil namanya. Di tempat yang maha kudus, Tuhan dapat menjangkau kita juga di tempat di mana kita berada ya. Dan selanjutnya di ayat yang ke-16, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Jelas sekali ya Bapak Ibu, dikatakan ya di Yesaya 57 ayat 16 ini. Tuhan mengatakan akulah yang membuat nafas kehidupan. Bahwa hidup itu adalah otoritas Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini ya, saya masih bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya masih hidup. Karena saya diberi berkat yang besar, yaitu berkat kehidupan, supaya saya dapat dipakai Tuhan dan dapat melayani lebih lagi apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, lakukanlah hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Di sini Tuhan katakan, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari bahwa kita tuh sering berbantah kepada Tuhan, yaitu di dalam keluh kesah kita. Kita sering katakan kepada Tuhan, Tuhan aku kok begini gitu, Tuhan aku sakit kok nggak sembuh-sembuh, Tuhan hidupku kok penuh dengan masalah, aku kok ditipu orang, aku kok menghadapi pergumulan di dalam rumah tanggaku, istriku begini, anakku, suamiku begini. Kita sering berbantah kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita alami. Dan Tuhan katakan bahwa bukan selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan seterusnya aku hendak murka. Tuhan tidak akan seterusnya murka kepada kita. Tidak seterusnya Tuhan memberikan ujian-ujian dan memproses hidup kita. Tidak ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan katakan, akulah yang membuat nafas kehidupan. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tidak mungkin Tuhan sudah menciptakan kita dengan kasih-Nya, tetapi Tuhan terus murka kepada kita. Asalkan kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan ya. Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan pasti ada waktunya Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Karena Tuhan yang membuat nafas kehidupan. Selama kita masih bisa bernafas, itu berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ingat pada saat COVID ya, orang sampai tambah oksigen, sampai minum vitamin, sampai minum madu, apapun dilakukan supaya masih bisa bernafas. Lah, sekarang kita tanpa oksigen, saya bisa berdiri, tanpa obat, tanpa apa. Itu karena Tuhan memberikan nafas untuk kehidupan kita. Itu tandanya Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak akan selamanya Tuhan itu murka kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, Musa pun sudah mengingatkan kepada bangsa Israel ya, bahwa kita harus hidup. Memang di dalam hidup ini memang kita terus menjalani proses, menjalani ujian. Tetapi kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan, kepada ketetapan-ketetapannya. Kita buka untuk peneguhan di Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah bahwa aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, pada ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup
dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus hidup seperti dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan perintah, sesuai dengan ketetapan, dan sesuai dengan peraturan ya. Tuhan memerintahkan kita, Tuhan juga sudah membuat ketetapan-ketetapan, dan ketetapannya Tuhan itu tidak bisa ditawar. Tuhan sudah menggariskan hidup kita untuk begini, ya sudah. Tuhan menetapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan, apapun kondisinya, saya harus tetap menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan pun mempunyai peraturan-peraturan yang supaya kita tuh tetap hidup dan bertambah banyak ya. Ada peraturannya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah ditentukan dilarang oleh Tuhan ya. Ada 10 perintah Allah di sana ya, supaya kita melakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya, supaya hidup kita itu benar-benar menjadi hidup seperti yang Tuhan mau, supaya kita diberkati oleh Tuhan di negeri kemana kita masuk dan kita dapat mendudukinya ya. Seperti saat ini, saya bukan berasal dari Sidoarjo, tetapi Tuhan mau saya tempatkan di sini supaya saya menjadi berkat di sini, di negeri di mana saya masuk dan saya sudah menetap di sini. Itulah ya, kita harus peka kepada Tuhan, kita harus mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya berkat kehidupan itu sungguh-sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang terpenting bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir sebagai ayat penutup, kita buka di Amsal 14 ayat 27. Sebagai ayat penutup yang harus menjadi pegangan hidup kita ada di Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus dimanapun berada, kiranya firman Tuhan pada hari ini, hari Sabat ini menguatkan kita supaya kita tidak menyia-nyiakan berkat kehidupan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.